Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 hari ini akan memaparkan materi tentang paradigma penyuluhan agribisnis 2, wirausaha dalam agribisnis. Pada slide ini akan menjelaskan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu rendahnya produksi, produktivitas, dan rendahnya daya saing. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Produksi yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas dan efisiensi sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, maupun jasa masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan karena minimnya teknologi, kemudian rendahnya kualitas sumber daya manusia, lalu kurangnya akses terhadap pembiayaan dan infrastruktur. Produktivitas yang rendah menunjukkan bahwa output yang dihasilkan oleh tenaga kerja ataupun sektor ekonomi tidak sebanding dengan input yang digunakan. Artinya, tenaga kerja kita belum mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini sangat berdampak langsung terhadap daya saing nasional. Negara dengan daya saing yang rendah sangat sulit untuk menarik investasi, memperluas pasar ekspor, maupun bertahan dalam era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang sangat penting, tapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan saja tidak cukup. Tanpa peningkatan kualitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pertumbuhan tersebut tidak akan mampu mengatasi masalah seperti pengangguran dan kemiskinan. Di sini sangat penting pembangunan yang tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan, peningkatan tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif. Dengan demikian, untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia, perlu pendekatan yang lebih komprehensif, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, agar benar-benar mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Saragi 2002, sekarang dan juga kedepannya Indonesia itu perlu memiliki visi pembangunan yang bisa menciptakan ekonomi nasional yang sehat dan juga kuat, di mana artinya ekonomi kita ini harus tetap bersaing terhadap negara lain, tetapi harus lebih menguntungkan rakyat Indonesia sendiri dan juga ramah lingkungan serta berjalan secara adil di berbagai negara. Untuk dapat terciptanya hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kewirausahaan, terutama kewirausahaan di bidang agribisnis. Kewirausahaan di bidang agribisnis menurut Pambudi dan juga rekan pada 2005 adalah agribisnis dapat menjadi kekuatan utama ekonomi Indonesia karena mencakup banyaknya sektor yang penting bagi masyarakat. Nah, wirausaha di bidang agribisnis ini itu adalah orang-orang yang berani mengambil resiko dan juga menciptakan lapangan pekerjaan lewat inovasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Untuk di pertanian tersebut itu dapat berupa tanaman pangan seperti jagung dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga terlibat di berbagai bisnis yang hubungannya itu meliputi dari proses produksi dari awal hingga akhir, termasuk dari pengelolaan hingga pemasaran. Selain itu, berusaha agribisnis itu dapat berperan dalam menyediakan berbagai produk jasa penting seperti makanan pokok, pakan ternak, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan mereka pun yang terlibat di wirausaha agribisnis ini itu bisa terlibat di berbagai bidang seperti keuangan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Bagaimana sih wirausahaan yang berhasil itu? Wirausahaan agribisnis yang berhasil itu dapat diukur sejauh mana mereka mampu menyelesaikan proses kreatif, mulai dari menciptakan ide, menghasilkan inovasi, hingga mengaplikasikannya menjadi produk atau jasa yang bernilai jual. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditandai dengan kemampuan menjual produk, tetapi keberhasilan itu ditandai dari dapatnya mereka menembus pasar, baik itu di tingkat lokal, regional, maupun internasional.
serta menghasilkan keuntungan yang memadai. Hal ini sesuai dengan pandangan Pambudi, Priyatna, dan Burhanuddin tahun 2017 yang menekankan pentingnya inovasi dan pemasaran dalam kewirausahaan agribisnis. Kemudian menurut Schumpeter tahun 1934 menjelaskan fungsi kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi yang juga relevan dalam konteks agribisnis. Nah, Schumpeter ini membaginya ke dalam 3 tahapan penting. Yang pertama, tahap penemuan atau inovasi, di mana wirausaha agribisnis atau agripreneur menciptakan temuan baru berdasarkan pengetahuan dan kreativitasnya, baik dalam aktivitas on-farm di lahan pertanian maupun off-farm di luar lahan. Kedua, tahap komersiasi dari inovasi tersebut, yang berarti menjadikan inovasi tersebut sebagai produk yang siap dipasarkan. Ketiga, tahap replikasi atau difusi, yaitu menyebarkan inovasi tersebut secara lebih luas agar dapat diadopsi oleh pasar secara umum. Berdasarkan Sumter, wirausaha agribisnis atau agripreneur adalah individu yang memanfaatkan sumber daya dengan cara baru atau yang bisa disebut inovasi. Inovasi tersebut bisa berupa pengenalan barang baru, metode produksi baru, pembukaan pasar baru, pemanfaatan sumber bahan baku baru, dan perubahan struktur industri. Agripreneur lebih dari sekedar petani karena bertindak sebagai inovator, memiliki inisiatif yang tinggi, toleran terhadap risiko, percaya diri dalam mengendalikan nasib, dan mampu memecahkan masalah dalam agribisnis. Petani konvensional cenderung menjalankan produksi tanpa pendekatan inovatif yang kuat. Davison dan Kirshner menyatakan wirausaha adalah perilaku kompetitif dan mampu menciptakan pasar baru. Perannya bukan hanya karena dalam kompetisi, tetapi juga dalam inovasi yang mendorong pasar, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Agripreneur berperan penting dalam perkembangan agribisnis melalui inovasi, tidak hanya memperbaiki produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi. Agripreneur adalah agen perubahan dalam dunia pertanian modern. Berikut adalah slide terakhir, yaitu menurut Weckness and Turek serta Kerr and Turek, wirausaha itu pada dasarnya punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membawa inovasi, menciptakan perubahan, mendorong persaingan, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing. Jadi wirausaha itu bukan hanya soal jual beli, tetapi soal menciptakan nilai baru. Nah, dalam konteks agribisnis kita pakai istilah agripreneur. Siapa mereka? Mereka adalah pelaku usaha yang menjadi agen perubahan di sektor pertanian. Mereka hadir membawa ide-ide baru, menciptakan perubahan atau layanan baru, dan mendorong pertumbuhan dan bersaing secara sehat. Untuk menumbuhkan agripreneur tentu perlu dukungan, misalnya dengan menyediakan informasi soal bahan baku, yaitu mesin, alat, akses pasar, kebijakan pemerintah, sampai pelatihan. Ini karena agripreneur butuh kapasitas, bukan cuma niat, tapi juga pengetahuan dan keterampilan. Terakhir, agripreneurship atau kewirausahaan agribisnis sangat bergantung pada kreativitas dan inisiatif pada dari pelakunya. Kalau agripreneurnya aktif dan inovatif, dampaknya besar, yaitu seperti investasi naik, lapangan kerja tumbuh, dan kegiatan agribisnis menjadi maju. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.